Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta didik baru siswa-siswi KBM Negeri 26 Bintaro. Di sini perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Viveka Wiramukti. Ibu mengajar mata pelajaran IPA dan Geografi. Untuk IPA, Ibu mengajar di paket A dan B, sedangkan di paket C Ibu mengajar Geografi. Ya, di sini Ibu akan menyampaikan materi MPLS kepada kalian. Materinya adalah mengenai penguatan lingkungan hidup, dampak positif dan negatif COVID-19. Ya, tahukah kalian permasalahan terdapat di lingkungan sekarang ini? Ya, sekarang ini lingkungan sedang terjadi masalah yang besar dan mendunia. Nah, masalahnya apa ya? Sekarang ini sedang terjadi pandemi virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya, di Indonesia sendiri sudah banyak orang-orang yang terkena COVID-19. Ada yang sembuh, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, sekarang ini sedang adanya virus baru, ya, virus Delta, di mana gejalanya ini jauh lebih parah dibandingkan virus sebelumnya. Ya, gejalanya apa aja sih virus ini? Ya, gejalanya adalah pertama demam. Ya, demamnya ini bisa mencapai 38 derajat Celcius, bahkan bisa lebih. Lalu terjadi batuk. Ya. Lalu sakit kepala, lalu sesak nafas. Nah, apabila virusnya sudah menyerang tubuh kita dan semakin parah, akan membuat nafas kita semakin sesak karena virus COVID-19 ini menyerang saluran pernafasan kita. Salah satunya adalah organ paru-paru. Lalu hilangnya penciuman. Nah, ketika kita sudah positif COVID-19, kita bisa hilangnya penciuman. Jadi kita tidak bisa mencium apapun. Dampak positif COVID-19 di bidang pendidikan. Nah, banyak aplikasi online yang sekarang ada dan digunakan oleh semua masyarakat, termasuk siswa dan siswi. Nah, seperti Zoom Meeting, Google Meet, lalu ada Microsoft Teams, di mana di sini masyarakat dapat memanfaatkan teknologi agar lebih maju lagi dan dapat mengenal teknologi yang dulunya jarang digunakan oleh masyarakat. Nah, ketika terjadi pandemi seperti ini, jadi lebih sering digunakan untuk berkomunikasi tanpa kita harus bertemu langsung dengan orang lain. Seperti itu. Lalu banyak kursus online. Nah, salah satunya itu seperti kayak Ruang Guru, Zenius, Ruang Belajar. Nah, dengan adanya aplikasi kursus online ini, kita nggak perlu datang ke tempat kursus. Ya, cukup dengan menggunakan handphone atau laptop, kita bisa belajar agar lebih memahami bagi materi yang belum paham di sekolah atau pembelajaran online. Lalu ada munculnya kreativitas tanpa batas. Nah, di sini seorang guru dapat membuat pembelajaran yang sekreatif mungkin dan seinovatif mungkin agar siswa tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran selama pembelajaran secara online. Lalu kolaborasi orang tua dan guru. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini, guru dapat berkomunikasi dengan orang tua, ya, agar bisa memantau anaknya dalam pembelajaran di rumah, agar si anak tidak tertinggal dalam pembelajaran di sekolah. Makanya terjadi komunikasi dan kolaborasi antara orang tua dan guru. Dampak negatif COVID-19. Lalu ancaman putus sekolah. Maksudnya di sini ancaman putus sekolah. Banyak siswa yang karena pembelajaran online jadi males, dia lebih banyak bermain game, lalu dia mengentengkan pembelajaran online, sehingga ketika sudah mendekati ujian, banyak tugas-tugasnya yang tertinggal dan tidak dapat menyelesaikan. Padahal sebenarnya pembelajaran online sama seperti kita belajar di sekolah, bedanya hanyalah tempatnya. Biasanya kita datang ke sekolah, lalu ini tiba-tiba kita berada di rumah. Lalu penurunan capaian belajar, di mana biasanya kita di sekolah dapat menanya kepada guru secara bebas
apabila belum mengerti, kita bisa diterangkan secara langsung. Nah, tapi karena adanya COVID-19 ini, ketika kita ingin bertanya, dijelaskan oleh guru masih ada yang kurang paham, untuk menanya lagi kita merasa bingung, sehingga ya sudahlah gitu kan. Nah, makanya bisa membuat proses pembelajaran kalian menjadi menurun. Lalu tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan. Jadi gini, karena pandemi ini banyak perekonomian yang turun drastis, sehingga bisa berdampak kepada anak. Gitu. Entah anak menjadi korban kekerasan atau hal yang lainnya. Jadi ketika si anak datang ke sekolah, yang tadinya anak merasa happy, bercanda, tertawa, lalu tiba-tiba dia menjadi seorang anak yang pendiam, murung, itu pasti seorang guru akan bertanya-tanya apa yang salah dengan si anak. Nah, ketika terjadi hal kekerasan di rumah tangga, si guru bisa membantu si anak. Tapi ketika pembelajaran online seperti ini, guru tidak bisa memantau anak. Hanya orang tua yang bisa memantau anak, karena setiap hari orang tua pasti akan bertemu anak di masa pandemi seperti ini. Lalu anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Nah, karena anak merasa bosan belajar di rumah, mereka akan kehilangan minat untuk belajar. Bosan, tidak bertemu dengan teman, tidak bercengkrama dengan teman, tidak diskusi dengan teman, makanya pembelajarannya menjadi hilang, jadi tidak bersemangat seperti itu. Lalu anak kurang bersosialisasi. Nah, karena pandemi COVID-19 ini, banyak anak-anak yang bermain di rumah, belajar di rumah, tidak diizinkan keluar rumah. Karena apa? Karena lingkungan di sekitarnya banyak orang-orang yang sudah terkena COVID-19, sehingga dia berada di dalam rumah. Apalagi balita-balita sekarang banyak yang berada di rumah. Karena apa? Karena anak itu mudah tertular, ya, dari kita yang berada di luar atau kurang menjaga kesehatan. Karena banyak anak yang kurang bersosialisasi. Lalu dampak positif COVID-19 di lingkungan. Yang pertama adalah pengurangan penggunaan kendaraan bermotor. Perusahaan yang melakukan WFH atau work from home, dan di dunia pendidikan belajar di rumah, sehingga penggunaan kendaraan semakin berkurang. Yang keluar dan mengendarai kendaraan adalah orang-orang yang bekerja di luar rumah atau berangkat ke kantor. Nah, dan efeknya ini ke kualitas udara yang lebih baik. Dengan jarangnya kendaraan bermotor atau mobil yang keluar, membuat kualitas udara menjadi lebih baik, tidak sekotor waktu sebelum terjadi pandemi. Karena berkurangnya karbon dioksida di udara. Lalu lebih berempati terhadap kondisi sosial. Ya, contohnya gini, ketika terjadi pandemi, kita melihat biasanya orang-orang yang dagang banyak yang dibeli, dagangannya laris, mereka pulang habis. Tapi terjadi pandemi ini, dagangannya masih banyak, jarang orang yang keluar, dan akhirnya kita merasa berempati di mana kita membeli dagangannya, gitu kan. Terus mengajak orang lain untuk membeli dagangannya. Nah, itu adalah rasa berempati. Atau yang biasanya kita mesen ojek online, terus kita jarang ngasih tip, tiba-tiba karena pandemi seperti ini kita memberikan tip gitu. Lalu dunia baru untuk satwa liar. Maksudnya adalah di sini karena kurangnya aktivitas masyarakat di luaran membuat satwa-satwa menjadi lebih bisa berkembang biak dengan baik, terus dapat hidup lebih baik. Karena apa? Karena tidak terjadi keberisikan di sekitaran tempat tinggal hewan tersebut. Itu makanya hewan-hewan liar ini dapat hidup dengan lebih baik lagi dengan adanya COVID-19 ini. Dampak negatif yang paling utama disebabkan oleh COVID-19 adalah meningkatnya sampah medis seperti masker, sarung tangan, lalu APD, dan jarum suntik atau peralatan medis lainnya. Nah, karena COVID-19 ini semakin meningkat, ya, apalagi sekarang ini jumlahnya per hari semakin meningkat, maka kita harus menjaga kesehatan. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, jangan lupa kalian harus selalu mencuci
mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Lalu yang kedua, menggunakan masker ketika kalian ingin keluar rumah, dan gunakanlah masker double ya. Sekarang ini kalian harus menggunakan double masker, tidak lagi seperti dulu yang cukup hanya menggunakan satu masker. Lalu yang ketiga, selalu sedia hand sanitizer. Jadi ketika kalian sudah selesai memegang barang dari luar, kalian bisa menyemprot dengan hand sanitizer. Lalu yang keempat adalah selalu menjaga jarak dengan orang lain di tempat umum. Ya, mau tempat itu sepi ataupun ramai, kita harus selalu tetap menjaga jarak. Lalu yang kelima adalah menjaga daya tahan tubuh dengan makanan yang bergizi dan meminum vitamin. Diharapkan selama COVID-19 ini kalian harus menjaga makanan, ya, harus makan banyak sayur, buah-buahan, terus dan mengkonsumsi vitamin agar daya tahan tubuh kalian dapat terjaga dan tidak mudah sakit. Nah, Ibu berharap kalian selalu menjaga kesehatan, karena banyak orang-orang di sekitar kalian yang akan bisa tertular apabila kalian tidak menjaga kesehatan. Selalu gunakan masker kemanapun kalian berada. Jangan terlalu anggap remeh pandemi ini ya, karena ada orang tua di sekitar kalian, ada ibu bapak kalian yang mungkin punya penyakit khusus yang tidak boleh sampai tertular, ada kakek nenek kalian, ada mungkin ada adik bayi di sekitaran kalian. Jadi ibu harap selalu menjaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.